Suratul Kautsar adalah satu di antara surat terpendek dalam Quran. Jadi surat terpendek dalam Al-Quran itu hanya terangkai dari 3 ayat. Dan itu ada di 3 surat. Pertama suratul Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu terangkai dari 3 ayat. Kemudian suratul Asr. Wal asri innal insana lafi husrin. Ini juga terangkai dari 3 ayat. Dan yang terakhir dan ini yang paling pendek. Jadi kalau kita katakan surat terpendek dalam Quran, inilah suratul Kautsar. Karena terangkai dari 3 ayat dan pendek-pendek ayatnya. Jadi kalau antum tidak hafal ya melampau lah. Karena paling pendek masalahnya. Karena suratul Kautsar ini kan surat favorit ya. Dibaca di semua sholat karena pendeknya. Tapi bukan berarti pendeknya surat Al-Kautsar itu pendek pula maknanya, tidak. Tapi justru kalau kita dalami suratul Kautsar ini, kemana-mana faedah yang kita bisa akan petik di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, suratul Kautsar ini secara khusus khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diajak bicara itu adalah Allah kepada Nabi, tapi umumnya kepada umatnya. Baik, kita mulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tayna kal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sebelum saya jelaskan kalimat per kalimat, kita akan sebut asbab nuzulnya biasa supaya nyambung dengan pembahasan. Apa sih sebab turun daripada suratul Kautsar ini? Terjadi silang pendapat tentang asbab nuzul daripada surah Al-Kautsar ini. Apakah dia Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah, ataukah dia Madaniyah, turun setelah hijrah Nabi? Kenapa terjadi silang pendapat? Karena ada silang pendapat tentang asbab nuzulnya. Bagi yang mengatakan suratul Kautsar ini adalah Makkiyah, turun sebelum hijrah. Jadi saat Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, di situ Nabi SAW dikaruniakan satu putra kedua namanya Abdullah. Jadi sebelumnya Rasul punya putra namanya Qasim, tapi belum diangkat jadi Nabi. Tapi Allah takdirkan Qasim meninggal. Dan anak pertama inilah yang jadi kunyah Rasul. Makanya Rasul disebut Abul Qasim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Maksudnya Nabi SAW. Lah ketika Rasul di usia 40 tahun, maka Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Disitulah Allah anugerahkan kepada Khadijah seorang putra yang kedua. Maka Nabi SAW karena sudah diangkat jadi Nabi, maka namanya juga diberi nama Abdullah atau dikenal dengan At-Tayyib. Lah, tapi Allah takdirkan Abdullah juga tidak lama usianya. Baru lahir beberapa bulan meninggal. Itulah ujian Nabi SAW. Punya anak laki-laki pertama meninggal di waktu bayi, kedua lagi meninggal lagi. Lah saat meninggal Abdullah inilah, ada yang mengatakan Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, ada yang mengatakan Al-Walid ibn Mughirah, ada yang mengatakan Abu Jahal Amr ibn Hisham Abul Hakam. Kemudian mengatakan kepada Nabi SAW bahwa dia seorang yang abtar. Abtar itu artinya terputus nasabnya,
dan tidak mungkin ada lagi yang meneruskan perjuangannya. Karena kita tahu bahwa di zaman jahiliyah anak laki-laki itu sangat berharga bagi mereka, dan anak perempuan itu paling tidak disukai orang-orang itu. Maka disebutkan idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila dihabar gembirakan kepada mereka kelahiran anak perempuan, merah wajah mereka karena tidak suka. Makanya sebagian mereka menguburkan anak wanita hidup-hidup. Jadi anak laki-laki itu betul-betul emas kebanggaan. Jadi kalau meninggal anak laki-laki itu sedihnya luar biasa. Karena itu penerus nasab masalahnya. Nah, jadi ketika Abdullah meninggal ini, maka orang-orang tokoh-tokoh Quraisy ini mengejek Rasul dan mengatakan biarkan saja Muhammad itu, toh dia sudah abtar katanya. Abtar itu sudah terputus nasabnya, nggak mungkin lagi disebut-sebut namanya. Kalau dia meninggal selesai. Lihat bagaimana keras hatinya orang-orang jahiliyah. Harusnya ketika seseorang dirundung dengan musibah kematian anaknya kan takziah harusnya. Ini malah mengejek. Coba andai kata kita punya anak meninggal, bukannya sedih malah ngejek pula kan? Di mana hati mereka? Tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak masalah ngomong apa mereka tentang kamu wahai Muhammad, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang benci, mengejek, mengutuk, menghina wahai Muhammad, merekalah yang abtar. Merekalah yang terputus, merekalah yang hilang nasabnya, merekalah yang tidak akan disebut-sebut selamanya. Dan menjadi sebuah kenyataan hari ini, orang-orang yang mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan abtar bahwa Muhammad sudah terputus, tidak mungkin lagi disebut-sebut, justru hari ini terbalik. Allah katakan wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat penyebutanmu wahai Muhammad di alam semesta ini. Sekarang siapa yang disebut-sebut di dunia? Abu Jahal ataukah Khalid Al-Walid ibn Mughirah atau Al-Wail ibn Sahmi? Tidak ada yang disebut kecuali untuk menjelek-jelekan. Kalau disebut Abu Jahal pasti konotasinya buruk. Ya. Sekarang kita saksikan bagaimana nama Nabi SAW diangkat tinggi-tinggi oleh Allah. Saat azan dikumandangkan tersebut nama Nabi. Saat qomat dikumandangkan tersebut nama Nabi. Saat bersolawat tersebut nama Nabi. Saat solat, lagi solat pun tersebut nama Nabi dalam tasyahud. Nama Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama terbanyak yang disebut di alam semesta. Mau di ujung benua Asia, mau di ujung benua Afrika, mau di ujung benua Eropa, sebutkan nama Muhammad itu terbanyak. Bahkan orang kafir sendiri banyak nama mereka Muhammad. Bahkan orang kafir sendiri berani memberi nama anak mereka sebagai Muhammad, padahal dia bukan Muslim. Ya. Karena nama itu menjadi nama yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Abu Jahal. Abu Jahal tidak ada nama Abu Jahal kecuali Abu Jahal di zaman Nabi. Ada sekarang punya anak kemudian dikasih nama Abu Jahal? Ada? Hah? Ada? Siapa anaknya? Abu Jahal Ustaz? Nggak ada. Nggak ada. Abu Jahal itu cuma satu di zaman Nabi. Hatta orang musyrik hari ini tidak berani ngasih nama anaknya Abu Jahal. Nggak ada. Itulah abtarnya mereka, terputusnya mereka. Justru nama Rasul diangkat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang mengejekmu, mereka yang terputus. Kenapa demikian? Apa rahasianya? Karena Nabi SAW itu bukan sekedar bapa untuk anak-anaknya saja, ikhwan. Dia bukan bapa untuk Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, bukan. Bukan hanya untuk anak-anaknya saja. Tapi Rasul itu bapak bagi umatnya, termasuk bapak kita semuanya. Makanya istri-istri Nabi disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Berarti Rasul bapaknya orang-orang yang beriman. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari segi inilah
Maka sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa karena peristiwanya di Mekah sebelum hijrah, makanya suratul Kautsar itu disebut Makkiyah. Tapi yang berpendapat bahwa suratul Kautsar itu Madaniyah, turun setelah hijrah, karena ada ayat fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Syariat kurban tidak ada di Mekah. Syariat kurban itu ada di Madinah. Karena syariat kurban dan Idul Adha itu terjadi pada tahun 2 Hijriyah. Artinya 2 tahun setelah hijrah. Ya, setelah Idul Fitri, kemudian Idul Adha, dan ada pensyariatan kurban. Jadi Nabi SAW 9 kali kurban dalam seumur hidupnya, karena disyariatkan tahun kedua Hijriah dan Rasul wafat tahun 11 Hijriah. Berarti Rasul sholat Idul Adha dan kurban itu 9 kali, dan Rasul tidak pernah meninggalkan kurban. Dari segi ini suratul Kautsar itu disebut Madaniyah. Baik, terlepas daripada asbab nuzul, apakah dia Makkiyah atau Madaniyah, kita akan coba gali ayat per ayat daripada suratul Kautsar ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Kautsar itu dalam bahasa Arab disebut sighah muntahal jumu' namanya. Kalau antum belajar bahasa Arab, ada namanya jama' taksir. Ya, ada sighah muntahal jumu'. Kita tahu bahwa kalimat katsir dalam bahasa Arab itu artinya banyak. Hadza katsir, ini banyak sekali. Ya. Tapi kalau al-Kautsar bukan banyak lagi, banyak gitu istilahnya. Banyak. Kalau ada orang Jawa itu kalau nekan-nekan tuh pakai buah-buah gitu ya. Bukan banyak lagi, banyak lagi gitu. Itu al-Kautsar namanya. Kalau banyak saja katsir bahasa Arabnya. Tapi kalau banyak sekali al-Kautsar dari segi bahasa. Ya. Apa yang dimaksud al-Kautsar di sini? Artinya kenikmatan yang begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada Nabi. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami ya Muhammad telah memberikan kepadamu kenikmatan yang begitu banyak. Itulah makna bahasanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan kalimat inna, sesungguhnya kami. Lah Allah kan satu. Kami ini biasanya untuk orang banyak. Ya kan? Kami semua artinya ya orang banyak kalau kami kan. Sementara Allah itu kan satu. Kenapa disebut kami? Ulama tafsir mengatakan bahwa kalimat nahnu, kami, dalam bahasa Arab itu li ta'zim, untuk mengagungkan. Bukan menunjukkan banyak, bukan. Jadi kalimat inna, sesungguhnya kami di sini artinya li ta'zim, untuk mengagungkan sesuatu. Kalau Al-Quran menyebut dengan kalimat nahnu, kami, berarti menunjukkan bahwa ayat setelahnya bicara tentang perbuatan Allah. Tapi kalau seandainya dimulai dengan kalimat ana, aku atau saya, gitu ya, itu biasanya kalimat setelahnya bicara tentang zatnya. Itulah perbedaannya. Kalau pakai saya berarti Allah sedang bicara zatnya sendiri. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, ana innama ana. Gimana itu? Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, innani ana Allah, sesungguhnya saya adalah Allah, Tuhan. Tapi kalau dengan menggunakan kata ganti nahnu, kami, berarti Allah sedang bicara soal perbuatan yang tidak mungkin bisa dilakukan manusia, hanya Allah saja. Seperti Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran. Tidak ada yang bisa menurunkan Quran kecuali Allah. Ya. Sama juga di sini. Inna a'tainakal kautsar, hanya Allah yang akan memberikan Al-Kautsar. Tidak ada manusia memberikan Al-Kautsar, hanya Allah saja. Apa Al-Kautsar di sini? Inilah yang menjadi tafsir para ulama. Pendapat pertama, maksud Al-Kautsar di sini artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasul umat terbaik.
dibandingkan umat-umat Nabi sebelumnya terhadap nabinya. Karena satu-satunya umat yang sangat mencintai Nabi SAW, melebihi harta mereka, melebihi jiwa mereka, melebihi orang yang mereka kasih dan mereka sayangi, tidak didapati kecuali umat Muhammad kepada Muhammad SAW. Lihat para sahabat Nabi SAW. Hubaib ibn Adi, seorang sahabat, itu pernah kena tangkap, ya. Kemudian diikat di pohon. Kemudian diinterogasi oleh Abi Sufyan dan para pembesar Quraisy. Dan para pembesar Quraisy mengatakan, "Ya Hubaib, sebentar lagi nyawamu akan melayang dan engkau akan disiksa pelan-pelan. Kalau seandainya Muhammad sebagai gantimu, dia yang diikat di pohon itu, dan kami lepas engkau dan engkau bisa menikmati kehidupan dunia, kira-kira mau tidak?" Saya tidak akan mau. Jangankan Muhammad terikat di sini, kalaulah Nabiku Muhammad SAW terkena tusukan duri sedikit pun saja aku tak itu. Akhirnya kemudian dicincang tuh, dipotong tangannya, dipotong kakinya, dipotong kepalanya. Hubaib bin Adi itu karena cintanya kepada Nabi, ya. Bahkan ada Tsaqafi mengatakan bahwa Nabi SAW itu apabila meludah, maka ludahnya ditangkap oleh sahabat, kemudian akan diusap-usap di badan mereka. Tabarruk, mencari berkah, ya. Tapi ini khususnya Nabi. Ludah saya jangan dibuat kayak gitu. Antum kalau pakai ludah saya, nular penyakitnya. Nular ilmunya gak apa-apa, nular penyakitnya masalah gitu. Jadi ludah Nabi itu jadikan tabarruk. Kalau Nabi SAW wudu, itu bekas air wudunya mau perang sahabat itu, diambil berkahnya. Kalau Nabi ngomong tidak ada yang berani ngomong. Pokoknya Nabi itu dihargai luar biasa. Dan itu belum pernah ada orang yang mengagungkan seorang Nabi melebihi para sahabat mengagungkan Nabi SAW. Dan itu Al-Kautsar bagi Nabi. Itulah kenikmatan yang luar biasa bagi Nabi. Allah pilihkan sahabat-sahabat setia yang tidak sesetia sahabat Nabi Musa kepada Musa atau sahabat Nabi Isa kepada Isa. Lihat kalau kita cerita kisah Bani Israel itu, Bani Israel ini sampai ke orang-orang pilihannya, itu mereka terkadang tidak menghargai nabinya. Contoh, ketika orang-orang pilihan Nabi Musa diajak oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam ke Bukit Saina supaya mereka mengetahui tentang Taurat. Jadi Musa itu kan akan mendapatkan Taurat, kemudian akan diberitahu kepada orang-orang pilihannya. Inilah undang-undang Bani Israel. Setelah Musa kemudian mendahului kaumnya 40 malam, Taurat kepada Musa. Ketika Taurat itu sudah di tangan, 70 orang pilihan Nabi Musa, oleh Musa dikasih tahu, ini undang-undang kalian Taurat. Apa kata mereka? Kami enggak percaya bahwa ini kalamullah. Kami harus melihat betul-betul Tuhan wahai Musa, baru kami percaya. Minta dilihat. Allah itu minta diperlihatkan sama mereka. Mereka ngancam kepada Nabi Musa apa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, katanya. Hei Musa, kami tidak akan beriman baik kepadamu atau kepada Taurat ini sampai kau tampakkan Tuhanmu di hadapan saya, katanya, di hadapan kami. Karena mereka lancang. Fa akhadathkumus sa'iqatu. Allah kirim halilintar, menyambar 70 orang pilihan, mati semua. Coba bayangkan, mati semua, kurang ajar mereka. Tapi Allah masih kasihan, Allah hidupkan lagi. Saya bayangkan, habis dimatikan dihidupkan lagi. Saya bayangkan ya. Itulah enaknya Bani Israel, habis kurang ajar hidupkan lagi kan itu. Barulah mereka sadar. Tidak ada umat Rasul seperti ini. Sahabat Nabi nggak ada yang kayak gini. Kalau Rasul mengatakan A sami'na wa ata'na, Rasul mengatakan B sami'na wa ata'na, berat sedikit saja turun ayat. Seperti ketika Allah turunkan surah Al-Baqarah, di akhir-akhir surah Al-Baqarah, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha ila akhiril ayat. Jika kalian tampakkan amal kalian atau tidak ditampakkan pun tetap akan dihisab. Turun ayat ini. Datang sahabat Nabi, Rasul,
Kalau yang tampak dihisab nggak apa-apa lah. Tapi yang tidak tampak dihisab ini berat kami ini. Maka Rasul marah dan mengatakan, "Ataquluna kama qalat Banu Israil li Musa?" Apa kalian akan mengucapkan seperti Bani Israel kepada Musa, sami'na wa asaina, kami taat kemudian maksiat? Qulu sami'na wa ata'na, katakan kami dengar dan kami taat. Baru mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi jarang peristiwa-peristiwa seperti ini pembanggangan para sahabat. Ya hanya masalah-masalah seperti ini kami nggak sanggup mengamalkan. Itu saja. Tapi setelah kemudian Rasul mengatakan seperti itu, tidak pernah berani lagi sahabat mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Dan itulah kata kunci yang dimiliki para sahabat apabila Allah dan Rasulnya merintahkan sesuatu. Sebagaimana Allah mengatakan, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainakum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan para sahabat itu, kata Allah, kaum mukminin maksudnya para sahabat, apabila diseru kepada panggilan Allah dan Rasulnya, kata kunci mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Dan ini nikmat luar biasa ya. Rasul diberikan sahabat-sahabat setia. Dari mulai beberapa orang di Mekah, kemudian berkembang di Madinah, akhirnya bisa mengalahkan kota Mekah, kemudian mengalahkan orang-orang Yahudi, kemudian akhirnya melebar sampailah di rumah ini. Ini nikmat yang Allah berikan kepada Rasul. Jadi Al-Kautsar itu Allah pilihkan kepada Rasul umat terbaik, para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ma'asyiral muslimin, makanya kita lihat di zaman sekarang saja, jangan pernah singgung Nabi kita, maka akan bergerak umat Islam walaupun tidak sholat. Walaupun tidak sholat marah dia. Ya, aku gini-gini, tatoku berkilat-kilat di badan, jangan hina nabiku katanya. Begitu ya kan? Kita sering mendengar di masyarakat kan, jangan coba-coba hina nabiku. Ya. Artinya apa? Bergerak umat Islam tuh kalau dihina nabinya. Padahal mereka sendiri tidak pernah ngikut sunnah. Kewajiban Allah aja tidak dilaksanakan, tapi kalau disentuh nabinya bergerak umat Islam tuh. Luar biasa. Ini yang disebut Al-Kautsar namanya. Allah berikan umat seperti itu, bisa bergerak kalau dia disentuh. Ini penafsiran yang pertama. Al-Kautsar itu umat terbaik. Yang kedua, ada penafsiran Al-Kautsar itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasul ini dan juga kepada umatnya amal-amal saleh yang kalau dikerjakan terlipat ganda pahalanya. Atau dengan kata lain, Allah berikan syariat-syariat ringan tapi memiliki pahala besar. Dan itu Al-Kautsar namanya, kenikmatan besar. Ya. Logikanya begini, ikhwan. Sering saya katakan pada antum, umat dulu itu usianya panjang-panjang. Ya, Nabi Nuh saja usia dakwahnya 950 tahun. Gimana usia dirinya? Ya. Dengan panjangnya usia, sampai-sampai umat dulu saking panjangnya sampai dikisahkan oleh seorang ulama tuh. Jadi ada seorang ibu menangis gara-gara kematian anaknya. Menangis di kuburan. Ya. Jadi ditanya, kenapa engkau wahai ibu kok bisa menangis di kuburan ini? Dia mengatakan, anak putriku baru meninggal. Kemudian orang ini mengatakan, berapalah usia anak putrimu itu? Dia mengatakan 60 tahun. Anak putrinya 60 tahun. Zaman sekarang nenek-nenek lah 60 tahun. Ya. Jadi 60 tahun itu masih anak-anak tuh. Coba bayangkan. Dia mengatakan 60 tahun itu bisa digunakan untuk sujud satu kali itu dulu zaman dulu tuh. Karena umat dulu itu usianya panjang-panjang. Artinya yang ingin saya katakan adalah ketika umat dulu itu panjang-panjang usianya, otomatis kesempatan beramal soleh itu banyak. Karena usianya panjang. Ketika ada kesempatan beramal soleh itu panjang, berarti kesempatan mengumpulkan pahala itu terbuka lebar. Karena usianya panjang, ada kesempatan beramal, berarti ngumpulin pahala gampang. Tapi kalau usianya pendek seperti umat Rasul ini kan pendek usianya. Berkisar 60 sampai 70 tahun saja, sedikit yang melewati itu. Sehingga pendeknya usia itu untuk mengumpulkan amalan sebanyak mungkin kan tidak bisa karena terbatasi usia.
Sehingga untuk mengumpulkan pahala banyak pun tak bisa karena terbatasi amal solehnya. Tapi dengan keadilan Allah, walaupun umat Islam umat yang pendek usianya, umat dulu itu panjang-panjang usianya, tapi Allah berikan amalan-amalan yang bisa menjangkau amalan umat dulu. Contoh, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairu min alfi syahrin. Satu malam sama dengan 1000 bulan alias 84 tahun. Jadi kalau kita mendapatkan per Ramadan Lailatul Qadar hanya satu malam saja, seolah-olah kita punya usia 84 tahun dan kita habiskan beribadah. Nanti Ramadan berikutnya dapat lagi Lailatul Qadar kali 80 tahun, 84 dapat 84 tahun lagi. Tahun depannya lagi dapat Lailatul Qadar. Sepanjang usia kita, umpamanya balik 15 tahun. Sekarang usia antum ada yang 40-50 tahun, setiap tahun dapat Lailatul Qadar, seolah-olah kita sama usia kita dengan orang dulu tuh. Dan kita habiskan untuk ibadah. Ini Kautsar namanya. Ya, inilah nikmat Allah yang besar. Di mana umat Islam itu terkadang diberikan oleh Allah amalan-amalan ringan tapi pahalanya segunung. Contoh umpamanya sekarang nih, kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah hari terbaik di dunia. Ketika Nabi SAW mengatakan ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Qila ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Kata Rasul, tidak ada hari-hari yang amal soleh dilakukan padanya lebih dicintai Allah dibandingkan orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bayangkan, tidak ada hari-hari setahun yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bayangkan, berarti menunjukkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu hari-hari terbaik dalam setahun. Tidak ada hari-hari terbaik dalam setahun kecuali orang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, apakah amal soleh yang dilakukan di permulaan bulan Dzulhijjah kalau saya amalkan itu sebanding dengan jihad wahai Rasul? Kata Rasul, tidak. Masih besar pahala orang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kecuali, kata Rasul, kalau yang berjihadnya itu dia bawa hartanya semuanya, kemudian dia tidak pernah kembali alias mati syahid, baru sebanding katanya. Jadi bandingannya dengan orang yang mati syahid. Jadi kalau seandainya antum nih ngaji nih malam ini nih, ngaji malam ini nih, halaqah seperti ini kayak antum perang-perang darah tuh. Kayak antum mati syahid aja pahalanya, pulang dari sini seolah-olah antum sudah mati syahid tuh, dapat pahala mati syahid. Kemudian sampai rumah baca Quran lagi, dapat lagi mati syahid. Kemudian tengah malam tahajud lagi, dapat lagi mati syahid. Bayangkan, ya kan? Dalam 10 terakhir Ramadan kita bisa untuk mendapatkan pahala orang mati syahid. Padahal orang mati syahid itu tidak gampang. Antum latihan perang dulu, latihan, tengoklah tentara itu latihan fisiknya. Bukan sehari 2 hari, di camp dulu bertahun-tahun dilatih dulu tuh. Strategis perangnya, fisiknya, senjatanya udah bertahun-tahun udah siap tempur, baru dia perang. Artinya kan perlu waktu tuh untuk sampai perang itu kan. Ini enggak perlu antum masuk camp-camp itu, enggak perlu. Cukup antum ngaji di sini, pulang dan mati syahid tuh. Ya. Gitu maksudnya. Lah Al-Kautsar di sini artinya amalan-amalan ringan tapi pahalanya besar, dan itu hanya diberikan kepada umat Nabi. Inna a'tainakal kautsar. Ini yang kedua. Yang ketiga, dan ini yang banyak dikuatkan para ulama. Jadi Al-Kautsar adalah ismu haudin Nabi. Nama dari nama telaga Nabi SAW yang ada di sorga. Di sorga itu ada telaga namanya Al-Kautsar. Itulah telaga yang dianugerahkan untuk Nabi. Dan dari telaga Al-Kautsar itu mengalir ke telaga Nabi SAW yang ada di padang mahsyar. Karena setiap Nabi di padang mahsyar itu punya telaga. Untuk apa telaga ini? Ikhwan, logika kata Imam Qurtubi dan juga ulama yang lainnya. Saat kiamat dibangkitkan, tiupan sangkakala yang pertama, maka manusia diwafatkan. Wafat semuanya. Terputuslah, terhentilah aktivitas yang ada di kuburan. Tidak ada azab kubur, tidak ada nikmat kubur.
dan mereka terhenti sampai di sini karena kiamat sedang dikiamat-kiamatkan, alam semesta sedang dihancurkan, terhenti semua aktivitas. Mereka ditidurkan. Ruh mereka kalau orang beriman diletakkan di Iliyin, kalau orang-orang kafir di Sijin. Ya. Ketika tiupan sangkakala yang kedua, tiba-tiba jasad mereka dikembalikan dan ruh mereka dimasukkan. Disinilah orang kafir mengatakan dalam surah Yasin, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Celaka siapa yang membangunkan aku dari tidurku ini. Orang tidur, logika ya ikhwan. Kalau antum tidur lama, pagi tidur, malam bangun, kira-kira haus tidak? Pasti haus. Yang pertama kali orang bangun tidur itu cari air. Ya kan? Orang tidur kan cari air, apalagi antum tidur di dingin-dingin di AC, dia bangun tuh udah haus tuh, kering, pengen cepat minum. Lah kondisi orang yang dibangkitkan tuh seperti itu, karena mereka ditidurkan lama masalahnya, dari tiupan sangkakala pertama ke kedua. Jadi mereka merasa haus luar biasa. Disitulah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada setiap nabi punya telaga. Dan telaga yang paling besarlah telaga yang dianugerahkan kepada Nabi SAW, di mana sudah disediakan periuk-periuknya sejumlah bintang yang ada di langit. Kemudian warnanya lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu. Siapa yang meminumnya satu teguk saja tidak akan haus selamanya. Ya. Jadi orang ketika bangkit dari kuburan itu semua mengarah ke nabinya masing-masing. Lah orang-orang yang datang ke telaga Rasul, mereka akan diberi minum dengan 4 cara. Rombongan yang pertama, Allah langsung yang memberi minum, entah bagaimana caranya. Rombongan yang kedua, Rasul yang nyidukkan minum. Ini kemuliaan, Rasul yang ngasih air. Kemudian kelompok yang ketiga, Al-Khulafaur Rasyidin yang menuangkan. Kemudian kelompok yang ketiga, para sahabat. Dan orang yang pertama kali minum dari telaga Rasul adalah Ahlul Yaman, penduduk Yaman. Dan mereka orang-orang Ansar. Kenapa? Kenapa orang Ansar yang pertama kali minum? Karena ketika di dunia orang-orang Ansar itu tidak pernah diberikan kesempatan berkuasa. Abu Bakar Muhajirin, khalifah pertama. Kemudian Umar Muhajirin, Utsman Muhajirin, Ali Muhajirin. Kemudian gantinya Ali anaknya Hasan Muhajirin. Kemudian dari khilafah 30 tahun berpindah ke kerajaan. Pertama yang jadi raja Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhajirin. Kemudian Bani Umayyah semua Muhajirin. Kemudian Bani Umayyah tegulingkan, datang Bani Abbasiyah, semua Muhajirin. Semua orang-orang Mekah. Enggak ada orang Madinah yang jadi raja. Jadi khalifah itu tidak ada. Makanya Nabi SAW memberikan hiburan kepada orang-orang Ansar. Karena mereka tidak pernah berkuasa, tidak pernah jadi raja, tidak pernah jadi khalifah. Ya. Kata Rasulullah, kalian kelak akan mendapatkan para pemimpin yang akan mengambil hak-hak kalian. Mereka mengambil hak kalian, tapi kalian tidak bisa mengambil hak mereka. Tetapi kata Rasul, isbiru hatta talqauni ala haudi. Sabar kalian sampai kalian akan dapati di telagaku. Itulah al-jaza min jinsil amal. Ketika orang-orang Ansar tidak diberikan kedudukan di dunia, tapi dia orang yang pertama mendapatkan kedudukan di telaga Nabi. Ya. Orang-orang Ansar tuh, ya, Muhajirin, orang-orang Yaman. Ya. Lah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, rupanya tidak semua umat Rasul itu meminum telaga Nabi. Ada pula orang-orang itu yang tidak meminum telaga Nabi, bahkan diusir malaikat. Diusir, enggak boleh masuk ke areal telaga Nabi. Nabi ini penyayang umatnya. Dia berteriak-teriak, ummati, ummati, itu umatku, kenapa kalian usir wahai malaikat? Biarkan dia masuk, biarkan dia minum. Tetapi kemudian datang suara dari langit dan mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddalu. Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi dengan umatmu. Mereka sudah mengganti-gantikan sunnahmu. Mereka sudah jauh dari petunjukmu. Biarkan mereka, tidak perlu minum dari telagamu. Kata para ulama, siapa orang-orang yang tidak memakan di telaga Rasul, tidak minum dari telaga Rasul? Pertama, ada yang mengatakan mereka adalah orang murtad, yang tadinya sudah jadi umat Rasul malah murtad, tidak akan minum. Yang kedua, orang yang tidak minum adalah orang-orang yang melakukan bid'ah, jauh dari petunjuk Nabi, baik mengurangi ataupun menambah. Kemudian yang ketiga, mereka orang-orang yang murtakibul kabirah, yang gemar melakukan dosa besar. Mereka tidak akan minum dari telaga Nabi SAW.
Inilah 3 kelompok yang jelas tidak akan minum. Ya, orang-orang murtad, ahli bid'ah, kemudian orang-orang yang gemar melakukan dosa besar. Mereka akan dijauhkan dari telaga Nabi. Padahal efek minum telaga Nabi itu sangat luar biasa. Karena selepas itu mereka akan berkumpul di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil, keringat bercucuran, panasnya luar biasa, pasti kehausan. Tapi siapapun yang minum dari telaga Rasul tidak akan kehausan dia. Itulah faedahnya. Ya. Dan telaga ini adalah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada Rasul. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguhnya kami berikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar, telaga yang luar biasa. Baik. Kemudian Allah mengatakan sikit-sikit aja, kalau dibentangkan nggak selesai. Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Kalimat fasalli li rabbika wanhar setelah Allah Subhanahu wa taala katakan inna a'tainakal kautsar. Artinya Allah Subhanahu wa taala hendak menyuruh kepada Rasul seolah-olah begini, Muhammad, aku sudah berikan kau banyak nikmat. Sekarang kau bersyukur. Dengan cara apa? Salat dan berkurban. Jadi salat itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah, ya kawan. Makanya ketika Nabi SAW salat malam sampai pecah-pecah kakinya. Karena salat malam bagi Rasul wajib, tapi salat malam bagi umatnya sunnah. Makanya Rasul tidak pernah meninggalkan salat malam. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha kasihan dengan suaminya, apalagi sudah sepuh Nabi itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul cukupkan yang wajib-wajib saja. Bukankah dosamu sudah diampuni yang telah, yang sedang dan yang akan datang? Tapi Rasul mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Salahkah saya dengan solatku ini menjadi hamba yang bersyukur? Menunjukkan bahwa solat itu bentuk syukur dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau seandainya antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pekerjaan yang baik, gaji yang bagus, yang mapan, rumah dikasih, ada kendaraan, makan cukup, kemudian antum tidak sholat, kufur nikmat antum. Ya, kufur nikmat namanya. Allah hanya minta sholat. Sholat itu bentuk syukur kita. Karena sholat itu menghubungkan kita dengan Allah. Makanya sholat disebut, sholat itu diambil dari kata silah. Dan silah itu artinya tali. Dan sholat itu disebut silah, silatun bainal abdi wa rabbi. Artinya tali yang menghubungkan kita dengan Allah. Itulah sholat. Jadi kalau kita ingin terhubung dengan Allah, bukan beli handphone kemudian kasih pulsa, itu dengan istri antum. Ya, nggak bisa. Allah itu pakai messenger, itu nggak bisa. Harus dengan sholat, baru itulah kita ini ada sinyal langsung berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu bentuk syukur kita, mengikatkan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu bentuk syukur badan. Ya, jadi syukurnya badan itu dengan sholat. Kemudian syukurnya harta dengan kurban. Sembelih. Ya, kalau antum kelebihan harta, beli kambing, sembelih. Itu syukur harta. Dan dua-dua disyukuri. Badan kita harus disyukuri, harta kita juga harus disyukuri. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu, maknanya salat Idul Adha, dan berkorbanlah, maksudnya kurban setelah Idul Adha. Ya. Kemudian Allah mengatakan yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Yang membencimu ya Muhammad, mereka lah yang terputus. Terputus penyebutannya. Tadi saya sudah katakan di mukaddimah. Tidak ada musuh-musuh Nabi SAW di zaman Rasul yang dipuji-puji hari ini. Tidak ada. Kalaupun mereka menceritakan kisah Abu Jahal, Abu Lahab, dan musuh-musuh Rasul, itu dalam rangka celaan, bukan dalam rangka pujian. Tetapi Nabi SAW bahkan ada orang kafir itu sampai ngarang buku tentang pemimpin-pemimpin yang hebat sepanjang masa. Nomor urut pertama Rasulullah justru di situ. Ada orang kafir penelitiannya. Ya, diakui oleh kawan dan lawan kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, karena dia yang mengangkat bukan dirinya, tapi yang mengangkat Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat penyebutanmu. Maka sampai hari ini nama Muhammad itu berkumandang di mana-mana. Berkumandang di mana-mana. Apalagi orang Indonesia ini paling suka salawat lagi. Paling banyak kumandang ya Nabi Muhammad tuh. Ya. Jadi itulah bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Rasul
Walaupun orangnya sudah tidak ada, tapi namanya harum dan disebut-sebut, bahkan nama terbanyak di dunia. Kalau ada orang kafir namanya Michael, masuk Islam Muhammad Michael, ada Muhammadnya dia. Kan itu ya. Ada simbol Islamnya, ya, Muhammad Michael. Tidak bisa dia Michael aja. Ya, ada Muhammadnya untuk menunjukkan simbol Islam. Ya. Artinya bahwa nama Muhammad itu nama terbanyak. Makanya Allah angkat derajatnya. Tapi lihat, innasya ni'aka wal abtar, yang mencelamu terputus mereka, enggak disebut-sebut lagi. Enggak ada yang nyebut lagi Abu Jahal, Abu Lahab, kecuali dalam celaan saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.